Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Farica Rizky MPD, dosen tetap pada program studi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris, salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah Bahasa Inggris ditujukan kepada mahasiswa program studi Desain Interior pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan CPL 2 dan 6, yaitu mampu mengkomunikasikan rancangan interior berbasis kearifan lokal dengan teknologi informasi, mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan data yang disusun untuk pemecahan masalah bidang keahlian desain interior, serta mampu mengembangkan wawasan budaya Nusantara dalam bisnis networking dengan menggunakan bahasa internasional secara adaptif, kolaboratif, dan kreatif. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi target pembelajaran adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan kemampuan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan sesuai kaidah bahasa yang baik dan benar berdasarkan kebutuhan bidang ilmu desain interior. Untuk mencapai CPMK tersebut, mahasiswa mempelajari komunikasi dasar dalam bahasa Inggris, penguasaan kosakata dan istilah teknis desain interior, pemahaman teks dan audio berbahasa Inggris, penyusunan kalimat, deskripsi objek dan ruang interior, diskusi serta presentasi hingga penyusunan product description dalam konteks desain interior. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dirancang melalui 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran semester, bahan ajar, serta berbagai sumber belajar yang dapat diakses mahasiswa melalui sistem pembelajaran daring. Proses pembelajaran tatap muka didukung oleh presentasi interaktif, video pembelajaran, serta media digital seperti Word Wall, Quizzes, dan Canva untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Pada aspek interaction, pembelajaran dilaksanakan secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, presentasi, serta refleksi, sehingga tercipta komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Sementara itu, pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui assessment formatif berupa kuis, tugas, dan observasi partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya, asesmen sumatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mata kuliah. Modul pembelajaran yang digunakan adalah case method, di mana mahasiswa didorong untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggris dalam konteks desain interior. Kemudian mendiskusikan dan merumuskan solusi berdasarkan konsep yang telah dipelajari, dan pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan juga pemecahan masalah. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku karya para ahli serta artikel jurnal bereputasi yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang desain interior. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Bahasa Inggris dengan topik Part of Speech. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you doing? Fine, great. Okay, have you got your breakfast today? Alhamdulillah. Habis ini sarapan ya. Okay, Alhamdulillah, thank you for coming today to our English class. And today we are going to have our meeting 2. Setelah sebelumnya di pertemuan pertama kita membahas sebuah topik,
Kita review dulu, ada yang masih ingat kita bahas apa di pertemuan sebelumnya? Yes, benar. Perbedaan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Di mana ternyata nggak sesulit itu kok bahasa Inggris, karena mereka masih share similarities, teman-teman. Salah satunya apa? Ada yang masih ingat? Persamaan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris? Same alphabet, sama-sama pakai A, B, C. Meskipun di kita mengucapkannya A, B, C, they pronounce as A, B, C, gitu kan. Apalagi? Sentence structure-nya masih sama, diawali dengan SPO. What is SPO? Subject, predicate, and object. Okay, and then today we are going to move and begin with this question. Where should I start to learn English? Ketika kita udah mau belajar bahasa Inggris, kira-kira kita akan memulai dengan belajar apa dulu ya, gitu kan? Mungkin bisa share pengalamannya yang sudah belajar bahasa Inggris selama ini? Lewat aplikasi Duolingo ya, it helps. Yang lain ada? Nonton Netflix, apa nih, Western movie? Ya, bisa? Oke, English song. Oke, ada lagi teman-teman? From the game, oke, hobi games, oke. Jadi teman-teman, kata kuncinya sama dari kalian dengerin lagu, nonton film, main games gitu kan. Kata kuncinya sama, dimulai dengan vocabulary, yaitu kosakata. Karena apapun bahasa asing yang sedang kita pelajari, semua berangkat dari kosakata yang perlu kita kuasai, gitu kan. And then the next question is why? Why do we need to start with vocabulary? Kenapa, gitu kan? Ya, karena vocabulary itu adalah foundations of communications. Jadi, kita tidak bisa mengelak bahwa kosakata itu merupakan block of language. Karena without vocabulary, we cannot form sentence, we cannot express our idea. And then, it will give us easier comprehensions. Jadi, the more words we know, the easier it will be for us to comprehend something, whether is it text or audio. And then the last reason is faster progress. Jadi even with basic vocabulary, we can start a basic communication. Jadi jangan berpikir bahwa aku harus belajar kosakata yang akademik, yang poetik gitu untuk bisa belajar bahasa Inggris. Enggak. Semuanya bisa dimulai dengan basic gitu kan. Apalagi sekarang teman-teman sudah memiliki bidang keilmuan desain interior gitu kan, bisa dimulai spesifikkan bacaan dan juga audio belajar bahasa Inggrisnya di bidang interior juga. Gitu. Oke, and then how? Ketika kita udah paham nih, kita akan berangkat dari vocabulary nih. Ketika mau belajar bahasa Inggris, bagaimana cara memperkayanya, gitu kan? Nah, teman-teman bisa memulai dengan high frequency words, gitu kan? Kayak tadi udah listening to music, itu kan kita sudah terpapar banyak kosakata bahasa Inggris yang sering muncul, gitu kan? Di keseharian kita. Silakan dieksplor lebih lanjut. Atau bisa pakai flashcard atau application, tadi Siva udah pakai Duolingo, atau kalau teman-teman lain explore aplikasi yang lain, bisa, karena banyak sekali sekarang media aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. And then read and listen actively. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, di pertemuan kemarin kita udah belajar bahwa bahasa Inggris itu meliputi 4 skills yang harus kita kuasai. Ada listening, speaking, reading, dan juga writing. Nah, ketika belajar, kita menyerap tuh yang namanya receptive skill-nya dari read and listen. Nah, kemudian poin yang keempat adalah cara yang paling harus kalian lakukan, karena tanpa itu semuanya akan sia-sia teman-teman, yaitu apa? Practice daily, gitu kan? Karena kita belajarnya sebuah bahasa, cara belajarnya, cara menerapkannya ya dengan mempraktekannya gitu kan. Ya bisa ngobrol dengan teman pakai bahasa Inggris, atau bisa pakai chat WA dengan bahasa Inggris dulu gitu. Bisa mulai dengan hal yang simple. Yang penting practice daily gitu. Oke, jadi kita akan membahas beberapa hal di mana sudah kita kerucutkan dalam learning goals hari ini teman-teman, yaitu adalah identify the 8 parts of speech in English. Apa itu part of speech akan kita bahas setelah ini. And then analyze the functions of each word in sentence. And then the third goal is apply part of speech in construct correct sentences. And then the last one is to evaluate sentence accuracy in contextual case.
Nah, ini kita masuk ke materi inti kita, yaitu part of speech. Kalau kita di bahasa Indonesia sudah nggak asing lagi dengan namanya kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan gitu kan. Sama halnya dengan bahasa Inggris. Di sini kita ada noun, ada pronoun, dan lain halnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu noun, yaitu word that names a person, place, concept, or object. Jadi apapun bentuk noun, it can be abstract ataupun yang memang dia tangible gitu kan. Contohnya ada London, itu sebuah physical ya yang sudah bisa kita lihat dan pegang juga. Tapi kalau idea bisa nggak teman-teman? Enggak, itu abstrak, but it belongs to noun gitu. Kemudian ada pronoun yaitu word that we use to substitute for specific nouns atau kata ganti dalam bahasa Indonesia. Nah, kata ganti ini contohnya ada I, you, it, we, us, and them. Jadi contohnya nih, kita sedang menulis sebuah cerita mengenai Budi. Katakanlah, Budi adalah temanku, Budi is my friend, Budi is from Solo, Budi likes to dance, gitu misalkan. Nah, daripada repeating the subject of Budi, kita bisa pakai pronoun apa nih untuk menggantikan Budi? He, that's right. Yeah, that's the functions of pronoun. And then verb, yaitu kata kerja to describe specific action. Bisa go, speak, eat, and many more. And then adjective, kata sifat, word that describes noun. It can be big, tall, expensive, or modern. Oke, contoh ya. Tadi kita sudah punya noun itu kata benda dan adjektif itu adalah sebuah kata sifat gitu. Misalkan saya punya kata dalam bahasa Inggris sekolah besar gitu. Gimana bahasa Inggrisnya teman-teman? Is it big school or school big? Big school. Okay, big school. Which one is the noun? Mana nounnya teman-teman? Yes, the school. This one is noun. And this one is adjective. Sesuai perannya. Bahwa adjective itu describes noun, berfungsi untuk mendeskripsikan noun. Jadi apa yang big school? Gitu. Ingat ya, jadi kalau susunan di bahasa Inggris itu dia adjective dulu baru noun. And then next one is adverb, word that describes an adjective, a verb, or another adverb. Nah, kalau tadi adjektifnya untuk jelasin noun, kalau adverb untuk jelasin selain noun. Contohnya, very beautiful. Oke, beautiful termasuk kata apa teman-teman? Adjektif. Kemudian ada very sebelumnya, berarti dia berperan sebagai adverb yang menjelaskan adjektif. Gitu. Next, we have preposition, word that connects nouns or pronouns. It can be at, on, in, from, and many more. And then conjunctions, word that connects two phrases or clauses. Bisa dengan and, our, but, and because. Jadi, kadang yang bikin agak sulit adalah membedakan preposition dan conjunction. Ingat-ingat aja, kalau preposition itu untuk menghubungkan lokasi, tempat, waktu, gitu kan. Kalau conjunction untuk menghubungkan dua klausa atau dua kalimat. The last one, interjections. It is used to convey strong emotions or feeling. Jadi ini nggak ada terjemahannya sih teman-teman. Jadi memang sebuah kosakata yang digunakan untuk menyampaikan emotion. Contohnya apa? Ouch. Hey, wow. Gitu misalkan. Tergantung dengan emosi apa yang sedang dirasakan. Oke, sudah kita ada 8 part of speech ini. Ada yang belum jelas? Sudah? Oke, mari kita cek pemahaman teman-teman. We will check your understanding. We will play a game, the simple one. So I have about 12 words teman-teman di sini. And then you need to categorize each of the box into the correct part of speech way. Okay.
Let's begin. Who wants to try first? Fabian, perhaps. Yes. Hate. This one, Fabian. In a verb. Okay, I will move to here. Shiva, how about myself, Shiva? Pronoun. But, Dista, this one? Conjunction. Di sini kita cek ya, teman-teman. Next word, wow. Arya. Interjection. Taylor Swift. Noun, alright. How about the word blue? Aska. Adjective. How about she, Daniel? Pronoun, okay. Cry. Verb. Which one is verb? Okay, this one. And then on. Preposition, this one. Next one. Rifki. Under. Conjunction. Very. Adverb. All. Okay. Next one. Anxiety. Fabian. Come back to you. Yes. Noun. Next. Oh. Interjection. We still have two boxes. And. Preposition. Are you sure? Next one. Beautifully. Adverb. Oke, sudah yakin dengan jawabannya? Ada yang mau dipindah lagi nggak? Oke, noun we have Taylor Swift and anxiety. Pronoun we have myself and she. Verb we have hate and cry. Adjective here is blue and old. Adverb very and beautifully. Preposition on and. Sorry? Oke, and is. Oke, conjunction. And then how about the conjunction? Mana yang perlu dipindah? Okay, this one. Like this. Okay, and then conjunctions we have but and interjection we have wow and oh. Let's check your answer. Okay, nice. Good job guys. Jadi tadi ya, mungkin masih kebalik antara preposition dan juga conjunction, nggak apa-apa. Mungkin kalau sudah diaplikasikan dalam sebuah kalimat, sudah bisa membedakan mana itu conjunction, mana itu preposition. Gitu. Oke, move. Tadi kita sudah bahas soal part of speech. Dan sebenarnya buat apa part of speech ya? Untuk ini teman-teman, untuk mengetahui bahwa dia itu berperan dalam sentence structure. Oke, di mana sentence structure diawali dengan subject, predicate, and object. Okay, which one is the subject? The designer. Okay, how about the predicate? Yes, and then the object is? Furniture. Nah, sudah tahu peran SPO-nya. Bagaimana dengan peran dari tiap kata ini di part of speech-nya? Oke, jadi the designer berperan sebagai noun, kemudian create berperan sebagai verb, dan furniture sebagai noun gitu. Jadi peran dari part of speech sangat penting sehingga kita bisa nyusun kalimat dengan benar juga. Okay, now I have a challenge for you. I have 3 sentences here. Please, you may discuss with your friends to identify whether the sentence is correct or incorrect. And if the sentence is incorrect, please correct them. Oke, silakan dicek. Ada 3 kalimat. Ada yang masih belum tepat dalam tiap kalimatnya atau sudah tepat semua? Oke, no. Let's try to discuss. Point number 1. Who wants to answer? Oke, Shiva. Yes. Okay, let's read first. The furniture creates beautiful and comfort workspace. Kenapa comfortnya harus diganti dengan comfortable? Karena dia berperan sebagai adjektif. Sama halnya dengan yang di sini teman-teman, adjektif berfungsi untuk menjelaskan
noun. Sedangkan comfort itu dia verb. Gitu. Thank you, Shiva. Nice. Number 2, Daniel. Okay, thank you, Daniel. Modern furniture improve productivity because the role is noun, bukan sebagai verb, productivity. Gitu. The last sentence, anyone? Okay, Aska. Ya, great. Jadi ingat tadi ya, beda sama bahasa Indonesia. Kalau kita di bahasa Indonesia tuh mengatakannya adalah furniture tradisional. Dan kalau di bahasa Inggris dibalik teman-teman, it becomes traditional furniture. Gitu. Jadi itulah pentingnya part of speech untuk menyusun kata. Okay, now we will come to the next challenge for you. Ada sebuah teks teman-teman dan sudah ada blanks-nya juga. There are 7 blanks that you are going to place the words to the correct blanks. Gitu, ada 8. Okay, the title of the text is What is Interior Design? Anyone wants to try number 1? Okay, yuk, let's begin from Aska. Of improving and functional. Oke. Kenapa kita pakai science, teman-teman, untuk mengisi kata nomor 1? Why? Karena sama-sama konteksnya bidang keilmuan, art and science. Oke. And then number 2, beautiful and functional. Sama-sama kosakatanya adalah adjective, kata sifat. Oke, thank you. Next one, number 2. The next sentence. Okay, nice. Why? We fill with decorations for number 3. Because sama-sama kata apa? Kata noun, kata benda. Ada colors, furniture, lighting, and decorations. Jadi ternyata good interior designer itu memilihnya apa aja? Oh, ada pilih warna, ada pilih furniture, lighting, dan juga decoration. Yang match. Apa itu match? Menyatukan, menyocokkan dengan purpose. What is purpose? Tujuan dari ruang tersebut di interior. Gitu. Oke, next sentence. Rian? Oke, such as modern, minimalist, and traditional. Konteksnya sama-sama. Bahas apa nih? Modern, minimalis, tradisional. Sama-sama bahas soal gaya di bidang interior. Jadi sudah kelihatan pemilihan katanya minimalis yang sesuai dengan konteks. Oke, thank you. Next, Dista. Oke, shapes and natural colors, while traditional design includes classic furniture. Oke, ketika kita ngomongin colors, dengan mana yang match? Natural. Oke, next one, Siva. Oke, move and feel. Why do you choose feel for number 6? Yes. Apa itu? Move and feel termasuk apa? Part of speech-nya, teman-teman. Verb, kata kerja. Benar. Jadi, ketika kita menulis, itu kalimatnya selalu paralel. Kalau bisa menggunakan adjektif, ideasnya berarti selanjutnya juga menggunakan adjektif. Oke, the last sentence. They use material that shows the language very comfortable and pleasant environment. While design space can make people feel relaxed, focused, and the answer is inspired. Oke. Relax, focus, and inspired. Paralel, sama-sama bentuknya. And dia belong, dia apa teman-teman? Kata
adjective atau kata sifat. And it becomes like this. Oke. Jadi ini salah satu kenapa kita perlu belajar yang namanya part of speech, teman-teman, di bahasa Inggris dan disesuaikan konteksnya di bidang desain interior. Harapannya teman-teman bisa benar-benar memahami bagaimana penerapan bahasa tersebut. Oke, now I have a task for you untuk pekan depan, teman-teman. Jadi silahkan find one photo or interior space. Bebas, teman-teman, misalkan habis main ke kafe atau main di suatu tempat yang menarik interiornya, silahkan diambil fotonya. Atau bisa ambil foto dari source yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, misalkan di Google. And then dengan foto yang sudah kalian pilih, please write 5 English sentences describing the space. Karena pekan depan kita akan coba untuk describing an object. Nah, in each sentence, identify the subject, verb, and one part of speech learned in today's lesson. Jadi, pekan depan kita juga akan coba mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan untuk tugas pekan depan. Gitu. Any questions for today's lesson? No? Okay. We come to the last section for today's class. It is reflection, teman-teman. Tadi kita sudah memulai dengan sebuah pertanyaan, kita akan menutup dengan sebuah pertanyaan juga. Why is understanding part of speech important in class? Ada yang bisa menyimpulkan kenapa kita belajar itu hari ini? Ista? Okay, nice. So that the functions of part of speech that we know the word class, so that we can arrange eventually the meaningful sentence. Gitu. Jadi pada akhirnya kita akan coba untuk membuat kalimat yang meaningful pekan depan dengan part of speech yang sudah kita bahas hari ini. Itu. Alright, thank you everyone for today's participation. Semoga bisa belajar banyak hal hari ini. Jangan lupa tugasnya pekan depan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Yeah.